Saya bilang, sorry Pak, saya nggak terima uangnya. Loh, tadi katanya mau, sekarang iya, maksudnya nggak mau ku terima uangnya. Aku mau terima bersih, terima kunci. Ngerti? Ya. Kalau sudah jadi, serahkanlah kuncinya sama saya. Lah udah dikasih kok ngatur. Lah saya kan anak raja. Ya saya suka aku dong ngatur dunia ini. Kita kan disuruh mengalahkan dunia, betul? Kalau dunia itu udah saya ginikan. Ini takut tumpah, aku minum aja dulu. Kan susah orang khotbah ini kan haus. Saya takut kalau pegang uang itu, paling takut saudara. Makanya orang nggak mau ngasihkan uang terus salam tempel amplopnya besar gitu, saya nggak mau. Makanya suka saya khotbah-khotbah di mana-mana, asal disalam saya selalu tolak. Jangan. Tapi kalau sama istri baru saya jangan sama saya, sama istri saya. Dia berani. Saya nggak berani saudara. Ini paling berani karena dia ngatur keuangan yayasannya. Berapa miliar dia atur. Pinter ini. Makanya saya pilih dia. Ini kamu ini bunga kampus ini saudara. Lawanku orang Batak semua waktu itu di kampus. Sampai saya dipecat sama Omeka. Gara-gara ini. Padahal saya pun nggak pernah bilang I love you, nggak pernah kan? Awas ya, jangan I love ya saudara ya. Nggak pernah kalau jodoh Tuhan datang sendiri. Saya ada berapa saingan di kampus siapin, saya kalahkan semua. Dia tanya, berdoa, iyalah kami berdoa. Giliran saya dia tanya, ya Kak Yakob berdoa lah. Kau salah nunjuk saya. Saya kan hamba Tuhan, memang tiap hari di kampus aja dia berdoa. Saya bilang, masa kau suruh berdoa? Doa gimana? Tarsonggot dia. Ini pilihanku, gitu kan Mam? Ini yang tepatnya, saudara. Supaya tahu saudara, jangan asal ya cilok-cilok. Tahu kan cilok kan? Begitu kau lihat dunia luar, kayak kuda lumping. Rupanya di kampus masih banyak di luar. Lo ingat, saya ngalami di kampus ini masih enak sekarang zaman kalian. Saya habis pokoknya. Apalagi ada Omeka, ya saudara ya. Tapi saya ambil positifnya, itu yang membentuk saya menjadi orang. Jangan ambil negatifnya, kejam. Enggak, saya anggap positif aja. Saya berpikir positif. Tuhan memang memakai dia untuk membentuk saya. Amin. Kalau kau nilai kejam dia, kejamnya, saudara jadi luka batin, berkat terhambat. Apa artinya kita bilang kasihilah musuhmu, ya kan? Sampai saudaraku yang kekasih, semuanya itu bisa teratasi. Kuncinya apabila kamu percaya, punya sebesar. Kenapa Tuhan tidak bilang sebesar sawit kalau di Sumatera? Di sini sebesar apa? Jengkol, masih ada jengkol sini kan? Hanya sebesar biji sesawi itu bisa mengubah. Artinya pelayananmu akan berubah, profesimu akan berubah. Jangan katakan tidak mungkin saya SD ini, jangan begitu. Itu namanya sudah mulai kurang percaya. Batal semua janji Tuhan. Optimis saudara. Di dalam Yesus tidak ada yang tidak bisa berubah. Amen. Itu bedanya. Dulu saya bilang, saya tantang Yesus begini. Yesus, ya kalau kau memang Tuhan, datang sama saya.
Kalau kau nggak datang, jangan harap saya percaya, karena saya Konghucu dulu, saudara. Jadi saya nggak ada yang menginjilin, Yesus langsung menginjilin saya. Jangan harap saya percaya. Oh, saya sembahyang di depan rumah, ya kan biasa ya orang itu Chinese ya. Terus sembayangan di kelenteng gitu kan. Hampir 2 tahun. Tiba-tiba di depan rumah saya sembayangan, datang dia. Tapi bukan terus di depan saya terus gini gitu tuh, bukan. Satu. Karena silonya, karena kemuliaannya, Tuhan kasih kesempatan saya silo chat gini. Waduh, gawat ini. Tuhannya orang Kristen betul jadi datang. Saya tutup mata. Tiba-tiba kok saya enak gitu, kayak terbang kayak Superman. Saya buka mata. Tuhannya orang Kristen. Wah, mau kemana ini aku dibawa Tuhan? Mungkin tak mau dihukum, pikir kan gitu. Namanya orang awam kali kan. Mau dimatikan aku ini, pikir begitu kan. Terus tiba-tiba di sebuah lapangan dia bilang, sampaikan firman. Apa itu firman? Nama siapa ini firman? Atau nama kue? Sampaikan firman. Lah kan udah aku bilang, aku nggak tahu firman. Aku aja orang Konghucu, aku bilang. Ketiga kalinya, sampaikan firman. Disitulah saya berkata-kata. Saya nggak tahu. Saya tutup mulut ini, terus berkata-kata. Cuman saya lihat di lapangan, kok banyak kali orang sembuh ya. Yang buta, yang apa, banyak kali yang sembuh. Kok aneh? Terus saya bilang, saya kan janji kalau kau datang, aku percaya dan ikut. Orang Cina kan paling susah untuk ikut. Percaya ya, so itu hebat. Suruh ikut, nanti bilang berat lah. Siapa yang melanjutkan leluhur kan gitu, saudara. Terus saya ikut. Saya bangunkan koko saya 1, 2. Ah betul, enak kali kau ketemu sama Yaso ya. Iya, ayo kita cari pendeta. Zaman tahun 78 itu Petrus Tagalog sudah masuk Kota Kudus. Anak siapin juga. Dia sekarang di Jakarta. Saya tok-tok pintu. Ada apa bro? Ini jam 2 malam loh, dari pengalaman saya kan jam 1 sampai jam 2. Tergeletak, dibangunkan dulu. Satpam. Kami ketemu sama Tuhannya orang Kristen. Masuk dulu. Ceritainlah bahwa kamu akan dipakai Tuhan. Apa itu dipakai Tuhan? Aku kan nggak ngerti, saudara. Dipakai apa? Ya pokoknya dipakai Tuhan. Dan dibimbinglah di situ. Bapak Ibu saudara kekasih, muncullah iman, tapi tetap proses itu berjalan. Tahun 2005 seperti terdahulu saya sampaikan, di situ saya bertobat yang kedua. Ketika saya dikasih tahu rahasia ini rahasianya. Engkau akan memindahkan semua persoalan, permasalahan, semuanya akan berubah. Tapi harus berpikirlah positif dan tetap yakin, tunggu sampai terrealisasi yang kau imanin itu. Dan disitulah terus berubah. Tapi sambil kau menunggu janji yang janji Tuhan yang kau imanin itu, kamu jangan terus, wah kan aku imanin gak mau kebaktian, mau jualan terus ya saudara, yang kerja terus, lupa ibadah. Bukan, bagianmu terus. Kamu harus modalnya dari kita taat dan setia. Taat belum tentu setia, setia juga belum taat. Taat dan setia. Ketika Roh Kudus bilang masuk kamar berdoa, kau harus berdoa. Tunggu Tuhan, ini kerjaan belum. Yang begitu saudara, gantikan yang lain. Ini istri saya paling getol soal berdoa, taat dia. Kalau berdoa saya nggak tahan. Lama kali dia kalau berdoa. Semua didoain, semua ditangisi. Sama termasuk bunda di sini, bapak gembala di sini, ditangisin sama dia terus. Dia pagi didoain sampai berjam-jam, jam 3 bangun dia berdoa. Saya masih tidur saudara. Terbangun jadi berdoa, paling banter saya kuatnya setengah jam, paling 1 jam sudah. Ini berjam-jam semua doa. Banyak yang disembuhkan hanya lewat doa-doa saudara. Amin. Saudara paham saudara. Bagianmu kerjakan, bagian Tuhan akan mengerjakan. Amin. Amin. Tepuk tangan lagi buat. Mau
Siap berubah? Amin. Betul? Betul. Awas kalau nanti saya datang lagi, saya tandain muka-muka kalian. Amin. Kalau nanti saya datang masih tanya nanti sama Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang, sudah berubah semua Pak Yakub. Wah, saya pun ikut senang ya kan saudara kan. Berarti kan khotbah saya nggak sia-sia kan begitu saudara. Iya, jangan saya jubres saya sampai haus. Saudara nggak mengerti saudara. Kalau hanya 2 Yakub, 3 Yakub seperti saya, dunia ini sudah gonjang-ganjing saudara. Orang dunia aja udah saya ginikan. Tidak bisa intervensi iblis sama saya. Ditakut-takutin soal ekonomi keuangan saya menang. Sudah pernah tidur di atas uang. Ya kan? Dikasih uang kontan, saya tidak mau, saya takut. Akhirnya donatur apa? Kalau Pak Yakub dikasih uang kontan tidak mau loh. Kita transfer aja deh. Kan nggak uang kontan. Ya terserah. Kirim nomor rekeningnya, boleh. Kalau nomor rekening, kalau kasih uang kontan tidak mau. Masuklah ke rekening kan saudara kan. Lebih enak uang kontan atau rekening? Kalau uang kontan kan dia berusaha kasihlah yang 5.000 biar tebel gitu kan. Kalau masuk ATM kan nggak nampak saudara. Masih ada waktu lagi, sedikit aja, 5 menit. Satu kesaksian lagi. Saudara akan terkejut. Saya aja ikut terkejut saudara. Istri saya ini terima berkat Tuhan sebesar 100 juta. Dia tidak salam tempel, tapi masuk rekening. Yang ditutupin itu sekitar hampir 300 juta. Namanya yayasan kan. Tahulah kalau mitra dengan pemerintah ini, 4 kabupaten 1 kota. Kalau lagi defisit, 6 bulan tidak cair, 8 bulan 1 tahun. Gimana makan terus? Yang dikasih makan bukan puluh, ratusan orang. Terimalah berkat 100 juta. Daripada saya kasih ayat-ayat, saudara nggak nyambung semua nanti kan. Kesaksian kan nyata. Dia ke ATM. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Mesinnya tuh sampai panas saudara. Meledak. Tangannya kan utal-utul kan capek. Besok lagi lunaslah kira-kira ini. Setelah lunas, sebenarnya dia nggak ada atau tidak, saya lupa nanya sama dia. Dia hanya bilang begini. Dia bilang sama Tuhan, capek Tuhan aku nutal-nutul ini. Sudah mengerti? Dari 100 juta hampir 300 juta yang ditutup. Masih sisa lagi ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau dia tidak bilang sama atau membatasi kuasa Tuhan, menutup, dia yang menutup itu. Capek aku Tuhan nutul ATM, takut meledak, panas. Barulah berhentilah itu. Buli-buli minyak itu tidak pernah habis. Jadi terjadi loh saudara. Jangan kau anggap itu hanya cerita. Buli-buli janda Sarfat itu tidak pernah habis. Amen. 2 ekor ikan, 5 ketul roti tidak pernah habis sampai cukup, bahkan lebih. Amen. Satu lagi, biarin aja lah lewat sikit. Kalau dimarahin nanti, kalau udah turun saya dimarahin tidak apa-apa. Terima kasih udah dapat itu. Beras tinggal sedikit. Bagaimana? Saya nggak tahu. Biasa 20 mu dimasak lah, ini 13 mu. Kumpangnya luar biasa. Udah habis-habis. Dibagi tidak pernah habis-habis. Beras yang hanya berapa sak lagi? Asal ditengok. Kok tetap ya? Asik dimasakin terus. Tapi kok jumlahnya tetap terus.
kuncinya sebelum membagikan itu, dia mengangkat, dipraktekkan kayak Tuhan, mengucap syukur. Amin. Akhirnya tingkap langit diturun. Kalau saya melihat ini, saudara, karya Tuhan itu. Kami alami itu, saudara. Ini bukan cerita dongeng orang jual jamu, tidak. Kalau tidak mungkin kami bisa. 2005 sampai sekarang, saudaraku, Tuhan berkati saya mobil saya aja sudah 8, saudara, dikasih gratis, saudara. Tiap 3 tahun sekali itu dealernya bilang, Pak Yakob, masukkan, keluarkan ini. Sampai hari ini, saudara, saya hanya merasa seolah-olah hanya make aja, saudara. Gak mungkin saya jual, dijual tidak apa-apa. Tapi saya bisenggi, orang Chinese bilang bisenggi. Itu sampai hari ini mobil tiap 2 tahun, 3 tahun sekali paling lama itu. Sampai segan saya terakhir dikasih Pajero, saudara, saya segan sama jiwa-jiwa. Akhirnya saya tukar ras tahun lama, saudara. Saya tidak mencari kemewahan. Saya takutnya yang namanya uang. Uang saya setiap ada lebih pasti habis. Saya bangun gereja orang. Kemarin mau buka sekolah kitab, saya bilang, Tuhan bilang, jangan. Itu siapin, kau perhatikan. Akhirnya saya kirim lagi ke sini, saudara. Biar nggak jadi buka sekolah kitab, nggak apa-apa. Saya kirim kemarin supaya siapin itu maju. Dari Siantar saja ada 7 orang kalau nggak salah. Semuanya sudah saya udah kuasai, terlampau luar biasa. Tapi Tuhan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan saya. Setelah saya dipilih Tuhan, bukan manusia yang milih saya. Orang saya lebih suka pelayanan orang gila. Tuhan sekarang pilih saya jadi Pimda 01. Saya bilang aneh Tuhan ini. Saya biasa memimpin orang gila, kali ini disuruh mimpin pendeta. Karena dari dulu saya paling gak suka pelayanan orang waras. Masalahnya apa? Pinter-pinter jawab. Ya kan? Pinter-pinter jawab, pinter komplain, pinter mengkritik. Tapi kali ini saya dikasih percayaan memimpin para pendeta dan jemaat GPI 01 Sumut dan Aceh. Saya bilang, ya terserah Tuhan lah. Hamba boleh buat kan? Gak mungkin saya buat-buat. Akhirnya Tuhan siapkan kantornya. Tuhan siapkan baru kali ini dikasih 5 perumahan. Kan sesuai kebutuhan kan? Enggak saya minta loh itu. Supaya nanti kalau ada rapimda nggak pala ke hotel. Uang kas GPI 01 itu supaya banyak. Halo, itu sahabatku dari Bagan Batu ya. Labuan Batu. Itu masuk 01. 5 perumahan dikasih. Lengkap dengan isinya, saudara. 5, satu perumahan 2 kamar, 3 kamar dihitung. Belum ditambah kemarin saya dikasih ruko gratis, saudara. Enak kan? Selama kita betul melayani, sungguh jangan mikirin masalah makan, minum, uang, jangan. Yakinin janji Tuhan itu untukmu semua. Itu ruko 2 aja kosong, saudara. Kenapa nggak kontrakan? Saya tunggu setiap hamba Tuhan dari seluruh Indonesia kalau ke Siantar, nggak usah pala ke hotel.
selengkap air panas. Wow, spring bednya dikasih box-box saudara. Ada hamba Tuhan datang lengkap itu dikasih, suruh masak sendiri. Gratis saudara. Ketika kita taat dan setia kepada Tuhan dan tetap hormat kepada orang yang lebih tua, yang membimbing kamu, monitor kamu, mentor kamu. Sampai hari ini mentor saya hanya 2, gembala kalian di sini dengan orang Patmos. Dan itu yang membuat saya makin memahami, karena banyak masukan. Kan saya orang bodoh, banyak yang nggak tahu kan. Orang-orang ini kan orang-orang pintar. Dari pendidikan formalnya aja sudah sarjana ekonomi. Orang sana juga begitu. Saya butuh orang-orang pintar mendampingi saya. Sampai sekarang staf-staf saya orang-orang pintar. Kalau kau merasa orang bodoh, jangan kau cari orang bodoh. Ya, habislah sama-sama. Carilah orang pintar untuk melengkapi ketidakbisaan kamu. Saya orang bodoh, saya nggak tahu apa-apa saudara. Sebenarnya itu bisa berjalan karena dikelilingku ada orang-orang pintar. Mereka yang berhak menerima kehormatan sebenarnya, bukan saya. Udahlah, saya tahu diri kok. Takut dimarahin lagi. Saya pikir juga begitu saudara ya. Saya juga kakiku kalau udah merasa gemeteran itu tandanya saya harus pamit. Kalau saudara enak aja dengar kan, enak kan? Lah saya ini kaki saya gemeteran saudara. Aturan tadi tak suruh berdiri semua waktu dengar ya kan. Khotbah ini kan susah saudara, ya kan? Waktu pujian suruh berdiri nggak tunduk. Giliran pendeta khotbah, ya kan? Mau tak suruh berdiri nggak tega. Nggak sampai hati. Kalau muda-muda nggak apa-apa. Nah ini bunda ini gimana suruh berdiri? Kasihan kan? Ya, sudahlah, nggak apa-apa. Amin. Untuk demi kebaikan kita semua. Amin. Amin. Ngerti? Jelas khotbahnya tadi? Betul. Apa yang bisa mengubah? Yakin, percaya atas janji Tuhan. Amin. Yang belum kau lihat itu akan terjadi. Ibrani 11 sampai nyata. Amen. Sebelum nyata kau jangan berhenti. Yakin, percaya, iman sebiji sesawi itu akan mengubahkan. Amen. Kita angkat satu buah pujian. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Nanti saya akan serahkan kepada yang memimpin selanjutnya. Saudara, tapi jangan kau pikir kalau andai kata kau punya tumbuh imanmu sekarang, terus kamu menghindar daripada doa puasamu. Kalau kau dipakai Tuhan doa puasa, tetap doa puasa. Tapi doa dan puasa itu bukan kunci mengubah. Perhatikan, ada banyak orang yang berdoa puasa tidak pernah terjadi mujizat. Karena ketika habis doa puasa, ketika dihadapkan dengan kenyataan tidak sesuai dengan didoakan, dipuasakan, gugurlah kembali. Ketika kau doa puasa, hasil doa puasamu yakin bahwa kau doa puasakan itu akan terjadi. Doa puasa itu untuk menambah, meningkatkan mutu iman. Imanmu tanpa kau doa dan puasa mati, tidak akan bertumbuh. Iman sebiji sesawi menjadi sebesar kelapa makan atau kelapa sawit ketika kau ikuti, kau iringi dengan doa dan puasa. Doa puasa meningkatkan mutu iman supaya kau bisa mengubahkan dunia ini. Kalau Tuhan bisa bekerja dalam hidup saya, kenapa tidak kepada saudara? Firman ini sama untuk kita semuanya. Ketika kita mau, kita mengerti, memahami, merespon dengan baik dan merubah paradigma mindset kita, semuanya akan berubah. Jangan kau harapkan orang berubah kalau kau tidak berubah. Jangan kau berkhotbah sama orang kalau itu
belum terjadi di dalam dirimu. Khotbahin dirimu, berubah dirimu, kau khotbahin orang lain, itu khotbah yang hidup. Amin. Tak terbatas kuasa. Berkati firman yang sudah hambamu sampaikan. Terjadi. Berubah dalam nama Yesus Kristus. Semua berubah. Yang sudah mendengarkan berubah. Berubah. Akan mengubahkan dunia ini, Tuhan. Bukan hanya Yakub saja yang kau pakai, tetapi semua yang hadir ini, Tuhan, akan mentransfer, akan menerima, dan mereka akan merespon dan akan membawa perubahan. Dan terjadi, dan kami yakin, Tuhan, karena kau sendiri yang berkata, apa yang kau sampaikan ke surga, apa yang kau ikat di surga, apa yang kau doakan, dan itu akan terjadi turun di atas bumi. Artinya kami menerima hasil apa yang kami imani. Iman yang tidak sia-sia. Kami katakan positif. Terjadi. Dan kau katakan hari ini kepada kami, jadilah menurut iman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tak terbatas kuasa Tuhan. Haleluya. Suamimu akan berubah, istrimu akan berubah. Katakan yang berubah yang positif. Anakmu